Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar praktikum coding. Nah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Irfani dengan NPM E1J023052 dan teman saya sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Tiara Indriya Putri dengan NPM E1J023063 Dan teman saya yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NPM E1J023080. Dan teman saya yang sebelah kanan juga. Perkenalkan, nama saya Narsedino Adi Pratama dan Manik dengan NPM E1J023050. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul aplikasi pencatatan keuangan. Nah, untuk pemateri selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya yang sebelah kanan yaitu Rizky, dan bagian flowchart-nya akan diisikan oleh Tiara, dan bagian source code-nya akan dipandu oleh Marcelino Ade Pratama. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky langsung. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan langsung saja menyampaikan isi dari PPT kami pada kali ini yang berjudul aplikasi pencatatan keuangan. Kebutuhan akan pemrograman pencatatan keuangan sederhana yang dapat membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka secara efisien. Dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, program ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan mereka, serta memberikan informasi yang jelas mengenai total pemasukan, total pengeluaran, sisa uang yang mereka miliki. Melalui struktur data, fungsi input dan fungsi untuk menampilkan data, program ini dapat memberikan output yang informatif dan berguna bagi pengguna dalam mengontrol keuangan mereka. Dengan demikian, makalah ini PPT ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dan manajemen keuangan sehari-hari melalui pengembangan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengembangkan program pencatatan keuangan sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++ yang dapat membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka secara efisien. Yang kedua, program ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan, memberikan informasi yang jelas mengenai total pemasukan, total pengeluaran, dan sisa uang yang mereka miliki, serta memberikan solusi praktis dalam manajemen keuangan sehari-hari melalui penggunaan program sederhana tersebut. Manfaat dari PPT kami pada kali ini adalah peningkatan pengelolaan keuangan pribadi, pengembangan keterampilan pemrograman, pemahaman tentang pengelolaan data, dan yang terakhir itu adalah kesadaran keuangan. Dan kami di sini menggunakan pengulangan for dan while, yang dimana for itu adalah bahasa pemrograman pengulangan proses yang ditangani dengan satu mekanisme yang disebut loop. Dengan menggunakan loop, suatu proses yang berulang misalnya menampilkan tulisan program pemesanan menu minuman sebagai contoh program coding sederhana yang sama 1000 kali pada layar dapat diimplementasikan dengan kode program tersebut. Sedangkan while adalah pengulangan yang mirip dengan for, namun untuk menentukan kondisinya hanya menggunakan aparatur perbandingan saja. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja materi yang disampaikan oleh Rizky. Untuk selanjutnya, untuk flowchart itu akan disampaikan oleh teman saya yang sebelah kiri yaitu Tiara. Pada Tiara, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alur atau flowchart. Flowchart merupakan representasi visual dari alur kerja program catatan keuangan kami yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Flowchart ini menggambarkan langkah-langkah logis dari program termasuk proses input data, pengolahan data, dan output informasi. Flowchart membantu dalam memahami secara visual bagaimana program bekerja dan berinteraksi dengan pengguna. Di sini kami tampilkan flowchart kami, yaitu pertama ada bagian start, lalu bagian proses kami memasukkan saldo pemasukan, lalu setelah memasukkan saldo pemasukan kami simpan data pemasukan tersebut, kami lanjutkan pula dengan menambahkan pertanyaan apakah data akan ditambahkan lagi. Jika tidak, maka akan melanjutkan langsung ke input saldo pengeluaran. Setelah itu, setelah
meminta pengguna untuk memasukkan 10 kali pemrograman atau data dari saldo input, saldo pemasukan ataupun saldo pengeluaran. Setelah itu kami langsung menghitung jumlah pemasukan dan pengeluaran, lalu menghitung total pemasukan, menghitung total pengeluaran, dan setelah itu program selesai. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagian source code-nya itu akan disampaikan oleh teman kita yaitu Mas Leno Adi Pratama. Kepada Mas Leno Adi Pratama, saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang shortcut kode input dari pemrograman yang kami buat. Di layar bisa kita saksikan beberapa gambaran kodenya. Nanti kami akan lanjutkan untuk menjelaskan. Sebelumnya saya perlihatkan dulu kode-kode yang kami gunakan. Ada beberapa kode, ini gambar kode ketiga dan keempat, kode 5, dan input ke-6, input ke-7, dan kita masuk ke bagian pengertian shortcut kode input. Pertama, include IOStream. Ini adalah direktif prosesor yang menginstruksikan compiler untuk membaca header file IOStream. File header ini diperlukan untuk melakukan operasi input-output standar di C++. Yang kedua itu ada include string. Ini adalah direktif prosesor yang menyetel string header FLE. Header ini diperlukan untuk menggunakan string data C++. Yang ketiga itu ada include IOMANIP. Ini adalah arahan prosesor yang menyetel header FLE IOMANIP. Header ini diperlukan untuk menggunakan manipulator pengeluaran seperti setq C++. Yang keempat ada itu using namespace std. Ini adalah saran kepada program untuk menggunakan namespace std. Hal ini memungkinkan kita untuk menggunakan versi C++ standar tanpa harus mengubah std terlebih dahulu. Yang kelima ada struct data, merupakan deklarasi suatu struktur yang disebut data dengan beberapa anggota seperti nama pemasukan, nama pengeluaran, jumlah masuk, dan lain-lain. Yang keenam, batal masukan pemasukan. Ini adalah definisi fungsi untuk memasukkan data pemasukan ke dalam array data pemasukan. Yang ketujuh itu adalah void input pengeluaran data. Ini adalah definisi fungsi untuk memasukkan data untuk transfer data. Untuk array transfer data ke dalam array. Yang kedelapan ada itu void tampilkan. Ini adalah definisi dari fungsi untuk melaporkan semua data input dan output. Berfungsi untuk melaporkan seluruh data, masukan dan keluaran. 9 in total MSK atau total masuk. Dan pengeluaran in total keluar, void tampilan total. Ini adalah definisi fungsi untuk menunjukkan total masukan material dan memperlihatkan total keluaran material dan materi keseluruhan kualitas material. Masukkan total, keluaran bahan dan kualitas. Dan yang terakhir ada email. Ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Saat program dimulai, di dalamnya terdapat logika untuk memilih opsi menu dan menyesuaikan fungsi sesuai pilihan pengguna. Logika untuk memilih opsi menu dan menyesuaikan fungsi sesuai pilihan pengguna. Baiklah, mungkin kami akan menjalankan kode yang kami buat di program berikut ini. Kami akan menjalankannya di program Programmis Online C++ Compiler. Ini berikut kami spill sedikit tentang kode yang kami gunakan. Baik, kami akan memulai penjelasan kodenya. Setelah di sini untuk di menu pilihan kita bebas memilih opsi dari nomor 1 sampai nomor 0 ya. Baiklah, kita akan coba dengan nomor 1 terlebih dahulu. Kita ketik masukkan keuangan. Nama pemasukan kita masukkan nama pemasukan keuangan kita tersebut. Misalnya hasil penjualan. Gorengan kita misalkan. Kita enter lagi tanggal pemasukan, kita masukkan tanggal hari ini tanggal 7. Enter jumlah pemasukan, kita masukkan jumlah pemasukan yang kita peroleh pada hari tersebut. Misalnya kami masukkan itu adalah 100.000. Baik.
sini akan ditawarkan lagi ingin menambah pemasukan. Jika ingin menambah pemasukan, kita ketik Y, dan jika tidak kita ketik N. Nah, kita contohkan, kita ketik Y. Nah, maka akan diarahkan untuk pemasukan apa lagi yang kita peroleh pada beberapa kegiatan kita. Kita masukkan lagi beberapa contohnya, kita buat contoh sederhana aja. Kita buat tanggal yang sama saja dengan jumlah pemasukan, kita buat 50.000. Dan jika sudah tidak ada yang memasukkan penambah pemasukan lagi, kita ketik N, kita enter. Nah, setelah ini keluar pilihan. Nah, di pilihan tersebut kita dapat memilih. Kita akan memulai dengan pencatatan pengeluaran atau tampilan pemasukan dan pengeluaran. Atau kita juga bisa memilih opsi nomor 4, yaitu total dan selisih uang. Kita contohkan langsung ke nomor 2. Nama pengeluaran hampir sama ya, sama seperti opsi nomor 1, yaitu pemasukan. Nah, hanya saja perbedaannya namanya saja yang berbeda. Kita buat sembarangan saja supaya cepat. Tanggal pengeluaran juga kita buat cepat. Nah, seperti ini contohnya. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya dari tugas besar ini akan disampaikan langsung oleh pada Tiara. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dari output kode source kode kami. Di sini kami memiliki 4 option, yaitu pertama pencatatan pemasukan keuangan, kedua pencatatan pengeluaran keuangan, ketiga penampilan pemasukan dan pengeluaran, dan keempat total dan seluruh dan selisih keuangan. Ada pula pilihan 0 atau 0, yaitu keluar. Di sini kita bisa memasukkan, kita mulai source kode dengan mengklik pilihan pertama, yaitu memasukkan saldo. Di sini kita bisa memasuki nama pemasukan kita, saldo kita dari mana. Di sini kami menggunakan nama asal, yaitu THR dengan tanggal pemasukannya. Lalu kita juga bisa memasukkan berapapun jumlah pemasukan kita. Di sini kami menggunakan 123.000 untuk pemasukan. Lalu jika ingin menambah pemasukan, di sana juga terdapat option. Kode juga akan menanyakan apakah ingin menambah pemasukan. Jika iya, kita bisa mengklik iya. Jika tidak, kita bisa mengklik N, Y atau N. Lalu di sini kami juga memasuki saldo kedua, yaitu PJ dengan nama dan tanggal yang basing. Lalu jumlah pemasukan yaitu 400.000. Setelah itu kode akan menanyakan lagi apakah ingin menambah pemasukan atau tidak. Di sini kalian menggunakan tidak menambah pemasukan dan lalu langsung memilih pilihan 2. Di sini terdapat pengeluaran keuangan dengan sama, tampilan yang sama seperti penambahan pemasukan keuangan, masih sama, yaitu nama pengeluaran, tanggal pengeluaran, dan jumlah pengeluaran. Di sini kami memakai nama pengeluaran checkout dengan tanggal 23/01/24 dan jumlah pengeluaran 150.000. Setelah itu kode juga akan langsung menanyakan apakah ingin menambah kocok. Setelah itu kode akan menanyakan apakah ingin menambah pengeluaran, yes or no. Di sini kami tidak ingin menambah pengeluaran dan langsung melanjutkan pada pilihan ketiga, yaitu menampilkan pemasukan dan pengeluaran. Pada pilihan ketiga, langsung menampilkan informasi jumlah pemasukan dan pengeluaran dengan pemasukan pertama, yaitu THR dengan tanggal dan jumlah pemasukan yang sama seperti pada slide pertama, pada pilihan pertama, yaitu lalu pemasukan kedua masih sama, masih balance. Lalu pengeluaran pertama, di sini langsung menampilkan nama, tanggal, dan jumlah. Lalu selanjutnya pada poin keempat, yaitu total pemasukan dan pengeluaran selisihnya, yaitu total pemasukan didapati hasil 323.000 pemasukan, lalu dengan total pengeluaran
150.000. Setelah itu, kode akan mengurangi saldo tersebut dan tersisa uang 373.000. Setelah itu, kode akan selesai dengan pilihan, terdapat pilihan dua, yaitu pilihan 0 jika ingin kembali. Sudah, itu saja kode yang bisa kami jalankan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu membaca pembahasan kode yang disampaikan oleh Ciara. Itu selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan langsung oleh Rizky. Udah Rizky, saya persilakan. Di sini kami akan langsung menyampaikan dari kesimpulan pada PT kami kali ini. Program yang telah dikembangkan merupakan sebuah aplikasi yang mudah yang bertujuan untuk mencatat keuangan pribadi penggunaan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Pengguna diberikan kemampuan untuk memasukkan data terkait pemasukan dan data pengeluaran, menampilkan informasi yang telah dimasukkan serta melihat total pemasukan, total pengeluaran, dan sisa uang yang tersisa. Dalam pengembangannya, program ini memanfaatkan struktur data dan fungsi input serta output untuk mengolah data keuangan pengguna. Selain itu, program ini juga memanfaatkan pengulangan dan struktur seleksi dalam bahasa pemrograman C++ untuk mempermudah pengguna dalam mencatat informasi keuangan bagi para penggunanya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 4 tugas besar praktikum coding kali ini. Semoga teman-teman dan asisten dosen khususnya dapat memahami dan menerima dari kekurangan kelompok kami. Mungkin itu saja. Kepada Allah kami menampun, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan